Ya, halo teman-teman. Kita berjumpa lagi di kelas Aljabar Linear Elementer. Ini adalah video pertama untuk materi Aljabar Linear Elementer. Ya, oke. Jadi di video pertama ini kita akan membahas bersama terkait dengan topik eh, persamaan linear. Ya, jadi apa itu persamaan linear? Dan bagaimana interpretasinya, apakah bisa diinterpretasikan nanti ya kita akan lihat bersama-sama. Oke, jadi saya akan men-sharekan dulu untuk kita bisa lihat bersama. Oke, jadi sistem persamaan linier kita akan awali dengan uh, yang namanya itu adalah persamaan linier ya. Jadi saya akan awalinya dengan persamaan ini. Oke. Ya, tentu saja persamaan linear ini ya, dasarnya di aljabar sudah kita pelajari gitu ya, bahwa yang namanya persamaan linear itu merupakan suatu persamaan jelas ya, suatu persamaan dengan ya ini persamaan linear merupakan bagian dari yang namanya polinomial gitu ya. Ya, jadi satu persamaan dengan apa? Dengan derajat, oke, derajat atau pangkat ya biasanya ya yang dikenal dengan derajat atau pangkat dari ya variabelnya ya dengan derajat atau pangkat dari variabel-variabelnya itu adalah tertinggi, oke, ya tertinggi itu satu, derajat tertingginya itu adalah satu, oke, jadi pangkat dari variabel-variabelnya. Jadi selalu kalau kita berbicara apa namanya persamaan gitu ya dimanapun pasti nanti akan ada beberapa kata kunci gitu ya. Oke, jadi kata-kata kunci yang berkaitan dengan persamaan. Ya. Oke, tadi itu ada variabel ya. Kemudian selain variabel nanti akan ada koefisien. Tolong ini diingat. Lalu kemudian ada konstanta. Konstanta, ya. Nah ini tiga kata kunci ini yang apa ya, yang penting di dalam kita nanti mempelajari yang namanya persamaan. Oke, ya kita lihat sekarang persamaan linier itu adalah suatu persamaan. Kalau yang namanya persamaan jelas ya berarti nanti ada tanda sama dengan ya dengan derajat atau pangkat dari variabelnya itu tertinggi satu. Oke. Kita buat saja dulu contoh-contohnya gitu ya, contoh-contoh ya persamaan linier. Oke. Oke, yang nomor satu, oke, misalkan yang gampang itu adalah 2x sama dengan 1 ya. Nah, ini bisa kita lihat. Oke, 2x sama dengan 1. Kita lihat, ini adalah variabel ya, x ini adalah variabel, kita lihat pangkatnya 1. Tidak ada variabel di sini yang pangkatnya, ataupun kalau ini 1 ini diisi dengan variabel yang sama, misalkan ya, x, ya ini dia pangkat 0. Ya. Jadi 2x sama dengan 1 ini merupakan persamaan linear. Karena apa ya? Kita lihat di sini. X-nya ini udah pangkatnya, variabel X pangkatnya 1. Dia tertinggi 1, boleh 1. Oke. Lalu kemudian yang kedua, kalau ini kita bisa lihat ya, ini adalah apa persamaan linear ya, 1 variabel. Ya, yaitu X ya. Berikutnya lagi misalkan 2x plus 5y sama dengan 0 ya. Nah, ini juga merupakan persamaan linear. Karena apa? Ya, kita tahu bahwa variabel di sini ada variabel x, ada variabel y, pangkat tertingginya itu 1 ya. Ini adalah persamaan linear dua variabel. Oke. Di sini adalah variabelnya x, di sini adalah variabelnya x dan y. Oke, lalu kemudian
kalau dikaitkan dengan kata kunci ya, ada variabel, koefisien, konstanta. Koefisien ya, koefisien itu adalah satu bilangan yang melekat bersama dengan variabel ya. Jadi koefisien dari x di sini adalah 2. Okay. Koefisien dari x pangkat 1 ini 2, koefisien dari x pangkat 0 ini 1. Sementara ini koefisien dari x itu adalah 2, koefisien dari y itu adalah 5. Oke, lalu kemudian 0 ya, 0 ini bisa disebut sebagai konstanta. Oke. Lalu kemudian yang nomor 3 misalkan lagi ya, misalkan ya setengah boleh ya, setengah x dikurangi misalkan akar 3y ditambah gitu ya, misalkan ya ditambah 5z sama dengan 3, ini juga merupakan persamaan linear. Kenapa? Karena ya semua kita lihat di sini ada 3 variabel ya, x, y, dan z, ya pangkat tertingginya 1. Oke. Nah, ini adalah persamaan linear 3 variabel. Oke, yaitu adalah x, y, dan z. Oke. Lalu kemudian apakah boleh 4 variabel, 5 variabel? Ya, boleh ya. Ini nanti teman-teman bisa kembangkan untuk contoh-contoh berikutnya. Dan catatannya juga koefisiennya kalau 1 dan 2 ini koefisiennya pas bulat ya. Kalau ini boleh, koefisiennya boleh tidak bulat ya. Setengah K3 kemudian di sini 5. Boleh. Lalu kemudian yang mana yang bukan merupakan persamaan linear? Oke, yang mana kira-kira yang bukan merupakan persamaan linear? Ya, misalkan ya x kuadrat plus 5x plus 3 sama dengan 0, ya jelas ini bukan ya persamaan linear. Kenapa bukan? Ya, yang membuat dia bukan persamaan linear ya itu adalah ini ya. Jadi ada variabel yang derajatnya atau pangkatnya itu adalah lebih dari 1, yaitu 2. Oke. Jadi ini adalah derajatnya 2 ya. Jadi derajat dari persamaannya itu adalah 2. Oke, jadi ini persamaan derajat atau pangkat tertingginya itu adalah 2. Oke. Lalu misalkan ada lagi yang begini ya. X, Y plus X min Y sama dengan 0 ya. Ini juga bukan merupakan persamaan linear ya. Bukan persamaan linear. Kenapa bukan? Ya, kita lihat. Kenapa bukan? Nah, ini adalah sebuah persamaan yang derajatnya berapa? Oke, yang di sini yang X, oke, ini benar derajatnya 1, ini 1, tapi ini kita perhatikan ini suku ini X-nya 1, pangkatnya Y-nya 1, sehingga persamaan ini merupakan persamaan dengan derajat 2. Oke. Jadi persamaan ini adalah persamaan dengan derajat 2. Jadi dia tidak linear ya. Jadi ini persamaan ini derajat 2. Oke. Jadi demikian untuk contoh-contohnya, nanti lebih lanjut bisa dibahas dalam diskusi. Lalu kemudian dari contoh ini, kelima contoh ini, ya, kita akan lanjutkan dengan bentuk umum ya. Oke. Jadi biar lebih gampang nanti, bentuk umum persamaan ya, linear. Oke. Bentuk umum persamaan linear. Oke. Jadi gimana bentuk umumnya? Ya, kita bentuk umumnya adalah seperti ini. Ya, A1 X1 ditambah A2 X2 ditambah A3 X3 ditambah dan seterusnya ya ditambah AN XN sama dengan B ya. Jadi di sini adalah keterangannya bahwa X1, X2 sampai dengan XN ini merupakan variabel. Oke. Jadi persamaan ini persamaan ini merupakan persamaan linear dengan n buah variabel karena ada 1, 2, 3 indeksnya ini ada n buah variabel ya. Lalu kemudian
A1, A2, sampai seterusnya, sampai AN, ini adalah koefisien ya. Ya, nah ini perlu dibatasi ya, supaya ini nanti bisa, apa ya namanya, bisa ada maknanya gitu kan. Ya, yang perlu dibatasi adalah ini. Ya, jadi bentuk persamaan ini, saya tuliskan ya, ini saya beri tanda, ini ya. Persamaan bintang ini dikatakan persamaan linear kapan ya, walaupun bentuknya seperti ini kita perlu batasi koefisien, di mana ya syaratnya adalah A1, A2, A3 sampai dengan AN tidak semuanya ya 0. Ini syaratnya. Nanti kalau semuanya 0, ya ini kan artinya apa? 0 kali X1 ya 0 gitu ya. 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan B. Ya, jadi itu bukan merupakan persamaan linear. Ya. Sehingga nanti paling tidak ada satu di antara mereka yang tidak apa namanya, yang nilainya tidak 0. Salah satu di antara koefisiennya. Oke, jadi kalau dilihat tadi dengan contoh yang di atas, ya ini nampaknya akan sesuai, merupakan persamaan linear. Oke, beberapa interpretasi mungkin yang bisa kita lihat gitu ya, di mana sih kita bisa menemukan persamaan linear? Ya, yang masih kita bisa modelkan gitu ya, itu adalah persamaan apa? Persamaan linear 2 variabel dan persamaan linear 3 variabel ya. Jadi persamaan linear 2 variabel ya, dari bawahnya adalah persamaan linear 3 variabel. Oke. Kalau yang persamaan linear 2 variabel berarti apa? Oke, berarti variabelnya ada 2 gitu ya. Jadi bentuknya adalah A1 X1 ditambah A2 X2 sama dengan B. Kalau yang di sini yang 3 variabel misalkan B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3 misalkan ini sama dengan C gitu ya. Nah, ini adalah bentuknya. Oke, nah persamaan-persamaan ini bisa kita lihat apa ya namanya, bisa kita lihat bentuk visualnya ya. Ini yang sudah sering kita lihat sebenarnya. Oke, kita coba lihat bentuk visual dari persamaan linear 2 variabel dan persamaan linear 3 variabel ya. Kita akan menggunakan GeoGebra. Oke, ditunggu. Ya. Nah, jadi untuk 2 variabel ya, itu tadi kan bentuknya adalah A1 X1 ditambah A2 X2, ya, lalu kemudian sama dengan B gitu ya. Nah, karena ini konteksnya adalah sumbu X dan sumbu Y, maka X1 itu adalah X, X2 itu nanti adalah Y. Oke. Misalkan contohnya 2, jadi A1-nya 2, X1-nya adalah X, kemudian ditambah A2-nya 3, kemudian S2-nya Y, misalkan sama dengan 5. Oke. Ya. Nah, jadi garis ini merupakan interpretasi dari persamaan linear 2 variabel ya. Jadi di dalam GeoGebra dia akan modelnya nanti berupa garis. Oke. Lalu kemudian yang 3 variabel gimana? Oke, kalau yang 3 variabel kita bisa menggunakan nih kita bisa menggunakan yang namanya GeoGebra 3 dimensi gitu kan. Kita lihat view-nya, kita cari 3D. Oke. Mohon ditunggu. Sudah muncul, oke. Jadi 3D grafiknya kita lihat. Ya, modelnya sama. Oke. Jadi X1, Y1 dan X1, X2, X3 kita ganti berturut-turut dengan X, Y, dan Z. Oke. Misalkan 2X ditambah 3Y min 5Z sama dengan 15, misalkan begitu. Oke, ya. Nah, ini dia. Nah, ini interpretasinya dia berupa bidang ya. Di dalam GeoGebra dia berupa bidang. Oke, bidang datar ya. Ini kita lihat bidangnya. Oke. Jadi itu pengantarnya, nanti kita akan menggunakan bantuan ini untuk menyelesaikan persoalan terkait persamaan linear.
ataupun nanti lebih jauh ke sistemnya. Oke, baik. Berikutnya saya akan kembali ke penjelasannya gitu ya. Oke, sehingga ini visualnya nanti berupa garis gitu ya, 2 dimensi, ini berupa bidang. Oke. Nah, lalu bagaimana dengan solusinya gitu ya? Bagaimana dengan solusi persamaan linear? Oke, yang terakhir bagian ini solusi persamaan linear. Oke. Ya, ini misalkan yang pertama untuk yang satu variabel gitu ya. Untuk yang satu variabel contohnya, oke, sebelum ke apa namanya contoh yang dimaksud dengan solusi itu adalah apa? Nilai, oke ya. Nilai variabel yang membuat kesamaannya berlaku. Jadi kuncinya di sini nilai-nilai variabel atau variabel-variabel yang memuat kesamaan dari persamaannya itu berlaku. Oke. Jadi berapa nilai variabelnya yang membuat apa namanya persamaannya menjadi benar. Oke. Oke, kalau yang satu variabel gampang untuk contohnya satu, misalkan 2x sama dengan 4, ya. Berapa nilai variabel ini yang membuat 2 nanti digantikan dengan nilai ini menjadi sama dengan 4. Oke, sehingga ini kita dapatkan dengan mudah x-nya itu adalah 2. Oke. Lalu kemudian bagaimana dengan 2x min y sama dengan 4? Oke. Bagaimana kita menentukan solusinya? Berarti kita harus menentukan berapa nilai X, berapa nilai Y yang membuat kesamaan ini berlaku. Oke, dengan mudah sekali ya, kita bisa mendapatkan, dengan menebak ya, kita belum menggunakan cara prosedurnya gitu, kita dengan tebak kira-kira berapa pasangannya yang mungkin ya. Dari sini kita dapatkan X-nya sama dengan 1, dan Y-nya sama dengan 2. Kalau X-nya diganti 1, itu 2 kali 1, oke, yang akan berakibat 2 kali 1 dikurangi 2. Oke. Oke, berarti belum tepat, ini jadi 4, berarti harusnya min 2 ya. Oke, ini min 2. Oke, jadi min 2 gitu. Oke. Min 2, oke, min 2 ya, sama dengan 4. Nah, jadi salah satunya ini. Apakah ada lagi? Oke. Ada ya, kalau X-nya 0, Y-nya adalah min 4. 2 kali 0 dikurangi dengan min 4, ini sama dengan 4. Oke. Ya, dari sini kita bisa lihat bahwa solusinya tidak hanya satu. Oke. Nah, bagaimana kemudian untuk kita menyatakan semua solusinya? Oke, ini bisa kita menggunakan yang namanya parameter ya. Parameter, jadi misalkan solusi untuk X-nya gitu ya, misalkan X-nya ini sama dengan T, maka Y-nya berapa, kan gitu ya. Y-nya itu adalah berapa? 2 kali T kan gitu kan, dikurangi Y sama dengan 4. Berarti Y-nya itu adalah 2T min 4. Oke, sehingga ini merupakan solusi umumnya. Jadi bisa diganti T dengan berapapun ya. Namanya parameter itu kita bisa sesuka hati menggantikan nilai T. Jadi kalau T-nya 0 ya ini tadi ya. 0 berarti 2 kali 0 itu adalah 0 dikurangi 4 ya min 4. Berarti 0, X-nya 0, Y-nya min 4. T-nya 1. 2 kali 1 dikurangi 4. 2 dikurangi 4 min 2. T-nya 5 misalkan. T-nya 5. Oke. T-nya 5 berarti 2 kali Y-nya itu adalah 2 kali 5. Oke, yang ini 2 kali 5 itu 10 dikurangi 4. Nah, oke, berarti saat X-nya sama dengan 5, Y-nya sama dengan, nah, ini juga merupakan solusi. Nah, ini yang disebut sebagai apa? Solusi umum ya. Ini adalah solusi umum untuk persamaan linear ini. Oke. Jadi kalau persamaan linearnya hanya memuat satu variabel, maka solusinya tunggal gini. Tapi kalau begitu persamaan linear yang memuat lebih dari satu variabel, maka akan terdapat banyak solusi yang memenuhinya. Oke, jadi itu pengantar
topik untuk persamaan linear. Semoga nanti bisa menjadi dasar untuk kita membahas yang namanya sistem persamaan linear. Baik, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam aljabar linear elementer.